Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurinayah, NIM 2110202005. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media dengan mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Isnaini SAG MPD. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang pengertian media, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pada proses pengembangan media dan sumber belajar tersebut dapat dikatakan mampu menjelaskan, membuat, dan mendeskripsikan, maka kita bisa menjelaskan, menguraikan, maupun membuat produk. Dari membuat produk inilah menjadi kolaboratif pada sikap, penyerahan, dan keterampilan. Di dalam keterampilan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan khusus dan keterampilan umum. Adapun arti dari keterampilan khusus dan keterampilan umum sendiri yaitu, kalau keterampilan khusus yaitu keterampilan yang dimiliki individu yang hanya digunakan sebagai sarana atau fokus untuk mengembangkan bakat, sebagai contoh hobi kita, belajar. Sedangkan keterampilan umum yaitu bakat yang dimiliki individu sebagai penunjang atau pendorong untuk alat bantu keterampilan khusus. Contohnya, kita suka main, jadi kita harus mengasah bakat kita dengan belajar menjadi. Di dalam keterampilan pengembangan media dan sumber belajar itu sangat penting membantu peserta didik memperoleh konsep keterampilan. Dan selanjutnya yaitu pengertian dari media. Media adalah sebagai alat bantu, perantara, penghubung, sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan, informasi, berita, gagasan dari sumber penerima, komunikator ke penerima pesan dengan menyampaikan tujuan. Sedangkan menurut Fatria, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, dapat membangkitkan semangat, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran pada siswa. Yang kedua, unsur-unsur media. Unsur-unsur media itu meliputi yang pertama, orang. Orang ini merupakan yang menggunakan media. Dalam pendidikan, orang yang menjadi unsur dalam media adalah guru, orang tua, tenaga ahli, dan sebagainya. Yang kedua, bahan material. Bahan atau material sering disebut dengan istilah perangkat lunak software yang terkandung pesan yang perlu disajikan baik alat penyaji atau tidak, seperti modul, film, bingkai, audio, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu alat atau device. Jika bahan merupakan software, alat merupakan hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk menyajikan pesan. Contohnya, proyektor, film, bingkai, video, tape, radio, TV, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu lingkungan atau setting. Lingkungan merupakan tempat terjadinya proses penyaluran media, seperti gedung sekolah, kelas, perpustakaan, dan lainnya. Yang kelima yaitu teknik-teknik. Teknik-teknik ini adalah merupakan prosedur yang disiapkan untuk menggunakan alat, bahan, orang, dan lingkungan dalam rangka menyajikan pesan. Contoh, teknik ceramah, diskusi, kuliah, teknik, demokrasi, dan lainnya. Selanjutnya yaitu macam-macam media. Yang pertama ada media visual. Media visual adalah salah satu jenis media yang lebih mengutamakan alat indera penglihatan, sehingga biasanya media ini berbentuk gambar, video, dan sebagainya. Yang kedua, media audio. Media audio adalah media yang biasanya dipakai untuk menyiarkan atau suatu informasi atau pesan melalui suara. Oleh sebab itu, alat indera pendengaran menjadi alat indera yang cukup penting dalam penerima pesan melalui media audio.
Yang ketiga, media visual audio adalah jenis media yang menggabungkan media visual dengan media audio sehingga informasi yang diberikan berupa gambar atau video yang memiliki suara. Oleh sebab itu, tak sedikit banyak orang yang mengatakan kalau media visual audio ini lebih menarik untuk dilihat dan didengar. Mendengar media ini bukan hanya merangsang suatu alat indera saja, tetapi bisa langsung dua alat indera seperti pendengaran dan penglihatan. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.